Nah, pertama-tama ketika kita masuk di dalam pokok bahasan roh manusia secara teologi Alkitabiah, maka kita harus terlebih dulu mendasari pemahaman kita dengan gambaran atau pemahaman etimologi roh manusia itu. Dan kita mau lihat dulu etimologi roh manusia ini dalam Perjanjian Lama. Nah, di dalam Perjanjian Lama, roh manusia itu ditulis dalam bahasa Ibrani yaitu ruah. Nah, kata Ibrani utama untuk roh ini yaitu ruah dalam Perjanjian Lama ini secara harafiah itu berarti angin atau hembusan atau nafas. Jadi kalau kita menerjemahkan secara letterlek ya, secara harafiah, ruah itu artinya angin, hembusan atau nafas. Nah, dalam konteks antropologi, ruah ini menunjuk pada aspek non-materi dari eksistensi manusia. Kalau manusia soma, tubuh ini, itu adalah materi. Dan ruah itu adalah non-materi. Jadi di dalam diri manusia, menurut teologi Perjanjian Lama, itu terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu materi dan non-materi. Jadi ruah ini adalah non-materi yang merupakan sumber kehidupan, atau juga memiliki pengertian satu pribadi yang mampu menciptakan aktivitas-aktivitas kesadaran spiritual. Jadi aktivitas dari unsur manusia yang non-materi ini, aktivitasnya adalah aktivitas kesadaran spiritual. Serta relasi dengan Allah. Jadi hidup rohani seseorang, kehidupan orang itu sendiri, kemudian relasi dengan Allah, nah itulah aktivitas dari ruah. Nah, kita harus bisa membedakan ya, kehidupan, kesadaran spiritual, relasi, ini adalah pokok bahasan yang beda-beda. Kehidupan itu berbicara tentang ya kehidupan normal seorang manusia, berpikir, ya, kemudian memiliki perasaan, memiliki kehendak, dapat berkomunikasi dengan orang lain, memiliki emosi. Nah, itulah kehidupan. Tetapi kalau kesadaran spiritual itu artinya bahwa manusia yang memiliki kehidupan tadi itu memiliki aktivitas yang lain, yaitu aktivitas rohani yang berkaitan dengan rohani. Dan kemudian yang ketiga, aktivitas yang ketiga dari ruah itu adalah ketika roh manusia ini menjalin relasi dengan Sang Pencipta, yaitu relasi dengan Allah. Nah, di dalam Kejadian 2 ayat 7, meskipun kata yang digunakan itu adalah mesyamah, nafas, konsep yang diimplikasikan identik dengan ruah. Jadi Kejadian 2 ayat 7 itu bahasa Ibraninya beda ya. Bukan ruah tapi nesyamah yang diterjemahkan sebagai nafas. Nah, tetapi di dalam eksegesis secara kontekstual, maka nesyamah tadi itu identik pengertiannya dengan ruah, yakni bahwa manusia itu menerima unsur ilahi yang menghidupkan tubuh jasmani. Jadi kalau di dalam diri manusia ini tidak dihembuskan ruah, maka manusia ini tidak bisa hidup. Manusia ini dalam kondisi mungkin bergerak tetapi tidak beraktivitas. Kalau saya kasih contoh seperti misalnya orang yang ada di dalam ruang ICU, ya, ruang ICU di rumah sakit. Ada aktivitas sebagai makhluk hidup. Ada bergerak, ada bernafas, jantungnya berdetak, tetapi tidak memiliki kesadaran. Memang agak beda dengan konsep tadi ya. Artinya begini, seseorang yang ada di ICU sekalipun tubuh jasmaninya itu dalam tanda petik seperti itu, ya, tidak ada aktivitas kehidupan, hanya tanda-tanda kehidupan saja yang ada, mereka tetap masih memiliki roh. Karena sebelumnya sudah ada roh, tetapi karena sakit, kondisinya jadi seperti tadi, masuk di ruang ICU,
tidak dapat melakukan apa-apa, hanya tidur, tetapi masih hidup. Ya, masih bernafas, jantung berdetak, rohnya ada. Ya, tetapi tidak beraktivitas normal dalam keadaan tubuhnya itu. Berbeda dengan binatang. Binatang memiliki tubuh, binatang memiliki jiwa, tetapi binatang tidak memiliki roh. Nah, inilah keunggulan konsep trikotomi. Konsep trikotomi itu mampu membedakan eksistensi manusia dari binatang. Binatang, mereka hidup, mereka bisa beraktivitas sebagai makhluk hidup, tetapi mereka tidak bisa seperti manusia. Karena manusia memiliki roh yang bisa mewarnai kehidupan ini begitu cantik, begitu indah, dan begitu luar biasa, sehingga bisa membuat manusia itu pergi ke bulan, manusia itu bisa menembus tata surya, dan manusia melakukan hal-hal yang luar biasa spektakuler. Nah, itu karena ruahnya. Binatang tidak mampu melakukan hal-hal seperti tadi, ya, pergi ke bulan, menciptakan pesawat terbang. Binatang tidak mampu melakukan itu. Binatang tidak punya masa depan. Binatang tidak punya emosi. Binatang tidak bisa melakukan satu perencanaan. Tidak bisa memanage sesuatu. Manusia bisa. Kenapa? Karena manusia punya ruah. Binatang tidak punya ruah. Itu berarti bahwa binatang tidak memiliki kemampuan untuk berelasi dengan Allah Sang Pencipta. Ya, binatang tidak memiliki kemampuan berelasi dengan Allah Sang Pencipta. Manusia punya kemampuan itu karena di dalam diri manusia ada ruah. Nah, inilah yang membedakan antara pemahaman trikotomi dengan dikotomi. Kalau dikotomi itu menyamakan antara jiwa dan roh. Jiwa adalah roh, roh adalah jiwa. Maka ketika dibuat paralel ya dengan binatang, agak sulit untuk membedakan karena binatang itu ada tubuh jiwa, manusia juga tubuh jiwa. Ya, mungkin dengan konsep ini kemudian Darwin mengembangkan teori evolusi bahwa binatang itu bisa jadi manusia. Karena secara eksistensi, binatang dan manusia itu sama, tubuh dan jiwa. Manusia juga tubuh dan jiwa. Maka monyet bisa jadi manusia. Tetapi kalau kita menggunakan konsep trikotomi, tidak bisa. Karena apa? Karena binatang tidak punya ruah, tidak punya roh. Manusia punya. Nah, inilah yang kemudian membedakan dua makhluk ini, yaitu binatang dan manusia. Kemudian yang berikutnya, dalam pemakaiannya di dalam teologi Perjanjian Lama, penggunaan ruah itu sangat luas dan dapat dibagi di dalam beberapa kategori. Ya, penggunaan ruah yang pertama yaitu sebagai sumber kehidupan. Misalnya dalam ayat 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa memberi aku hidup. Ini menegaskan bahwa ruah adalah unsur yang memberikan kehidupan biologis. Kehidupan biologis. Di samping ada kehidupan biologis, tetapi ada juga kehidupan spiritual. Ya, inilah ruah ya yang membedakan antara hewan dan manusia. Kemudian yang kedua, penggunaan ruah di dalam PL yang kedua yaitu sebagai ekspresi kepribadian manusia. Dalam Amsal 20 ayat 27 dikatakan bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Dan ini menunjukkan bahwa roh manusia di dalam diri manusia itu menjadi alat penyelidikan moral dan spiritual. Itulah yang disebutkan sebagai roh yang mengekspresikan kepribadian manusia. Nah, itulah yang tadi saya perdebatkan dengan sang profesor. Karena sang profesor itu memisahkan antara pribadi dan natur. Ya, di dalam diri Tuhan Yesus,
Naturnya ada tubuh, jiwa, dan roh manusia. Kepribadiannya adalah kepribadian anak Allah. Kemudian saya tanya, bukankah kepribadian itu ekspresi dari roh? Kalau kita bicara pribadi, kita bicara jiwa. Kalau kita bicara pribadi, kita bicara roh. Berarti pribadi adalah identik dengan jiwa dan roh. Kenapa Bapak membedakan antara pribadi dan natur dari Yesus Kristus? Berarti di dalam diri Yesus Kristus ada dua roh. Satu roh, ya, dalam pengertian jenis manusia, yaitu roh yang diciptakan. Tetapi di sisi lain ada pribadi. Nah, pribadi ini kan juga roh. Pribadi ini kan juga jiwa. Apakah di dalam manusia Yesus Kristus ada dua roh? Satu roh jenis manusia dan yang satu roh asli dari Yesus yang merupakan sehakikat dengan Allah, yang pre-eksisten, ya, yang sudah ada bersama-sama dengan Allah. Berarti kan Yesus itu turun menjadi manusia bukan karena ada Yesus di surga, roh asli Yesus di surga, kemudian nanti ada Yesus sendiri dalam bentuk manusia yang punya roh sendiri, yaitu roh jenis manusia. Bukan seperti itu. Maka saya kemudian menyanggah bahwa yang paling tepat adalah bahwa roh Yesus Kristus itu turun. Dan roh Yesus Kristus yang ilahi itu kemudian menjadi, dalam tanda petik ya, menjadi, atau kalau pakai kata menjelma menjadi manusia, tapi kata menjelma ini kemudian diperdebatkan. Karena konsep menjelma itu seperti tidak ada bedanya dengan dewa yang menjelma menjadi manusia. Nah, Yesus itu bukan dewa. Ya, Yesus itu Allah. Jadi, Yesus yang menjadi manusia. Artinya bahwa roh Yesus yang turun ke dunia ini dari surga, turun ke bumi, dan rohnya itu menempati tubuh dan jiwa. Nah, kalau sudah ada roh Yesus yang menempati tubuh dan jiwa, maka tubuh dan jiwa dari Yesus itu tidak membutuhkan roh jenis manusia lagi. Karena kalau ada roh jenis manusia, berarti ada dua roh di dalam tubuh Yesus. Satu, roh dalam pengertian jenis roh manusia. Yang satu, roh Yesus Kristus yang sehakikat dengan Allah, turun. Ya, Allah mengutus anaknya. Berarti roh Yesus ada. Roh Yesus itu yang diutus ke bumi ini. Tetapi karena Yesus harus menjadi manusia, maka dia harus dilahirkan. Dan Roh Kudus kemudian memfasilitasi semuanya di dalam rahim, sehingga Roh Yesus kemudian menempati tubuh jasmaninya, yaitu tubuh fisik dan jiwa. Nah, bagi saya ini yang paling tepat ketika kita mau menggambarkan atau kita mendefinisikan Yesus itu seperti yang didefinisikan oleh bapak-bapak gereja, bahwa Yesus Kristus itu adalah 100% manusia sejati dan 100% Allah sejati. Nah, jadi kembali lagi kepada roh manusia, bahwa roh manusia ini adalah ekspresi kepribadian. Kemudian yang ketiga, ya, aktivitas atau penggunaan ruah secara teologis di dalam PL, yang ketiga itu menunjukkan bahwa roh ini sebagai alat komunikasi dengan Allah. Dalam Yesaya 61 ayat 1, Yesaya mengatakan, roh Tuhan Allah ada padaku. Nah, ini menunjukkan bahwa ruah itu juga menunjukkan pada roh Allah yang bekerja melalui manusia sebagai pembawa pewahyuan. Di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya roh manusia ini, dia memiliki kemampuan untuk menjalin link, ya, menjalin link dengan roh Allah. Nah, inilah hak istimewa atau keistimewaan ciptaan manusia yang berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Bahwa di dalam diri manusia ada ruah, ada roh yang mampu berkomunikasi dan menjalin relasi dengan Allah. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh binatang. Dapat dikatakan bahwa binatang tidak perlu masuk surga.
Karena ada teologi tentang binatang, saudara. Jadi ada juga salah satu gereja di Jawa Timur ini yang pada waktu beberapa bulan yang lalu itu heboh. Kenapa? Karena mereka membuat satu program pelayanan, yaitu memberkati binatang peliharaan. Jadi semua jemaat yang mempunyai binatang peliharaan, yang punya anjing, punya kucing, punya burung, yang ya mungkin juga krokodil, tokek gitu ya. Kan ada juga tokek yang dipelihara itu, iguana, itu boleh dibawa ke gereja. Lalu kemudian gereja memberkati binatang-binatang itu. Jadi ada pelayanan pemberkatan untuk binatang-binatang itu. Nah, sebenarnya saya ingin mengikuti acara itu. Saya pengen tahu apakah konsepnya adalah bahwa binatang itu bisa masuk surga. Tetapi karena binatang tidak memiliki roh, maka binatang tidak perlu masuk surga. Lalu kenapa Tuhan menciptakan binatang? Binatang itu diciptakan untuk menemani manusia. Jadi, kalau pakai bahasa sederhana, binatang itu mainannya manusia. Supaya manusia itu tidak terlalu boring sebagai makhluk yang diberikan, yang ditempatkan Allah ke bumi. Ya, Allah menciptakan binatang-binatang untuk menemani manusia. Supaya kehidupan manusia itu menjadi jauh lebih indah dengan hadirnya binatang-binatang tersebut. Tetapi binatang-binatang itu ya akan memiliki masa di mana mereka akan di-delete permanen. Dihapuskan. Karena itu hanya mainan. Kenapa mereka hanya dalam tanda petik mainan? Karena mereka tidak punya roh. Binatang, tumbuhan tidak memiliki kemampuan untuk menjalin komunikasi dengan Allah. Nah, kemudian ada juga istilah-istilah lain yang terkait dengan roh dalam Perjanjian Lama selain ruah. Ya, seperti tadi nesyamah itu nafas ya. Jadi kata nesyamah atau nafas itu secara harafiah berarti nafas dan menunjuk pada pemberian kehidupan dari Allah. Dalam Kejadian 2 ayat 7, Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia, yaitu menggunakan bahasa Ibrani nesyamah. Tetapi ketika kita melihat dalam konteksnya bahwa nesyamah ini identik dengan ruah. Jadi kalau Allah menghembuskan nafas kehidupan, berarti Allah itu juga memberikan roh ke dalam diri manusia. Ya. Jadi istilah ini sering digunakan secara paralel. Ya, walaupun berbeda penulisannya dan berbeda ucapan, ruah dan nesyamah, tetapi dalam konteks teologi PL, mereka paralel dan menunjuk pada satu realitas spiritual yang berasal dari Allah. Jadi ruah dan nesyamah itu adalah realitas spiritual. Sesuatu yang spiritual tetapi yang realistis, yang nyata. Kenyataan spiritual atau realitas spiritual yang berasal dari Allah. Nah, kemudian dalam Ayub 32 ayat 8 menyatukan dua istilah ya, yaitu ruah dan nesyamah dari Yang Maha Kuasa. Itulah yang memberikan pengertian bahwa dalam Ayub 32 ayat 8 ya, ruah dan nesyamah itu masih memiliki pengertian yang paralel. Itu berarti bahwa ketika Allah menciptakan manusia dari debu tanah dengan tangannya, lalu kemudian Allah menghembuskan nafas nesyamah, berarti Allah itu menghembuskan roh kepada manusia. Dan itulah yang memberikan kehidupan. Binatang di dalam proses penciptaannya tidak seperti itu. Ya, binatang waktu diciptakan hanya dengan menggunakan perkataan. Ya, jadilah binatang. Jadilah binatang-binatang yang ada di darat, yang ada di laut, dan yang ada di udara. Langsung tiba-tiba itu ada semuanya. Itulah yang disebut dengan creatio ex nihilo. Diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, tetapi ketika
Allah ingin menciptakan manusia, maka Allah sendiri yang bekerja. Ya, bukan dengan perkataannya, dengan firman-Nya, tetapi juga dengan tangannya membentuk manusia, dan kemudian diakhiri dengan pemberian nefes hayai, neshama hayai, nafas kehidupan. Itulah ruah tadi. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, pengertian lain di dalam Perjanjian Lama yang berkenaan juga dengan ruah itu adalah lev atau levab. Itulah hati. Jadi meskipun secara teknis itu berarti hati, ya, levab itu diterjemahkan hati dalam arti organ tubuh, tetapi istilah ini sering digunakan dalam Perjanjian Lama sebagai satu yang menggambarkan pusat pemikiran. Pusat, ya. Bukan pemikiran saja, tetapi pusatnya pemikiran, pusatnya perasaan, dan pusatnya kemauan. Dan ini beririsan dengan fungsi roh manusia. Jadi maksudnya adalah bahwa paralel dengan roh manusia, karena roh manusia ini adalah juga merupakan pusat pikiran, perasaan, dan kemauan. Dalam Ulangan 6 ayat 5, umat Israel itu diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan ini menunjukkan satu dimensi spiritual internal dari manusia. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Seseorang tidak akan mampu mengasihi Tuhan kalau dia tidak punya ruah. Karena apa? Karena untuk mengasihi Tuhan, seseorang itu harus menjalin relasi dengan Tuhan. Dan seseorang tidak akan bisa mampu menjalin relasi dengan Tuhan kalau di dalam dirinya tidak ada ruah. Itu artinya bahwa ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu berarti roh kita itu yang mengasihi Tuhan. Roh kita yang mampu berelasi dan berkomunikasi secara logis dan emosional kepada Tuhan. Nah, itulah yang mengasihi dengan segenap hati. Itulah yang disebut dengan dimensi spiritual internal. Ya, dimensi spiritual internal dari dalam manusia. Nah, kemudian juga menggunakan kata nefes. Nefes itu jiwa atau makhluk hidup. Nah, kata nefes itu sering diterjemahkan sebagai jiwa. Nefes juga digunakan untuk menggambarkan seluruh pribadi manusia. Nah, dalam konteks tertentu, nefes dan ruah itu saling melengkapi. Karena itu, dalam konteks Perjanjian Lama, teologi tentang jiwa manusia itu menyatukan menyamakan atau menyatukan juga antara jiwa dan roh. Antara nefes, jiwa, dan ruah itu saling melengkapi. Nah, di dalam Mazmur 31 ayat 5 menyatakan, "Ke dalam tanganmu kuserahkan rohku." Nah, ini yang menegaskan bahwa roh manusia ini merupakan bagian terdalam dari eksistensi manusia yang ditujukan kepada Allah. Jadi, menegaskan bahwa roh itu merupakan bagian yang terdalam dari eksistensi manusia yang ditujukan kepada Allah. Jadi roh ini levab. Roh ini adalah nefes. Jadi ketika kita bicara sesuatu tentang roh, itu bicara tentang sesuatu bagian yang terdalam dari eksistensi rohani manusia. Karena itu, di dalam pengertian secara eksegetis, Allah itu hanya bisa menempati roh manusia, hanya Allah saja. Sedangkan yang lain tidak bisa. Iblis pun tidak bisa. Ya, kalaupun ada seseorang yang dirasuk oleh roh iblis dan tubuhnya dikuasai oleh roh iblis, dirasuki setan atau kerasukan setan, tetapi iblis yang merasuki manusia itu bukan berarti iblis itu bisa datang ke bagian terdalam eksistensi manusia. Iblis tidak bisa masuk ke dalam hati manusia, tidak bisa.
Dia bisa merasuki manusia, tetapi iblis tidak bisa masuk ke dalam hati manusia. Begitu. Nah, berkaitan dengan hal-hal yang tadi kita bicarakan tentang ruah sebelum kita istirahat ya, saya mau menyampaikan sesuatu yang paralel dengan pernyataan dari seorang doktor teologi dari Amerika Serikat yang namanya Rebecca Brown. Nah, Rebecca Brown ini suatu ketika dia melayani salah satu pendeta gereja setan dan membawa pendeta gereja setan ini kemudian bertobat. Nah, sesuatu yang menarik terjadi ketika dalam pelayanan pastoral counseling, pendeta gereja setan yang dilayani oleh hamba Tuhan ini, ya, Dr. Rebecca Brown, dia mengaku bahwa pada waktu dia masih menjadi pendeta gereja setan, dia itu memiliki kemampuan untuk melihat roh manusia. Jadi orang-orang yang memiliki keterikatan dengan kuasa kegelapan, dia memiliki kemampuan melihat roh. Bahkan roh manusia dia bisa lihat, dan dia bisa lihat roh setan. Dia bisa lihat roh setan. Oke, sebentar kita akan kembali ke Rebecca Brown. Nah, mumpung saya ingat, saya juga mau kasih tahu. Ada beberapa waktu yang lalu, seseorang itu menyampaikan kepada saya tentang orang tuanya atau keluarganya itu memiliki kemampuan melihat setan. Di tempat saya tinggal di sini, ya di rumah saya ini, dia ada tetangga saya orang Kristen. Dia juga mengatakan bahwa anaknya itu memiliki kemampuan untuk melihat setan. Lalu saya katakan dengan tegas bahwa kalau ada seseorang yang memiliki kemampuan melihat roh setan, itu bukan dari Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan, bahkan beberapa gereja dan juga hamba-hamba Tuhan, itu mengatakan bahwa kemampuan melihat roh setan itu adalah anugerah Tuhan. Pemberian Tuhan, itu gift, itu pemberian dari Tuhan, itu keistimewaan seseorang, diberikan kemampuan oleh Tuhan melihat dunia supranatural, termasuk dunianya setan, termasuk roh setan, termasuk roh manusia juga. Nah, saya katakan bahwa apa yang dikatakan oleh beberapa orang tadi itu tidak alkitabiah, karena di dalam Alkitab, setahu saya dari Perjanjian Lama, Kejadian sampai Wahyu, tidak ada karunia roh, ya karunia dari Roh Kudus untuk melihat setan. Itu tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang tadi saya katakan, bahwa beberapa orang yang memiliki pengalaman terikat dengan kuasa kegelapan, memiliki keterikatan dengan roh-roh kegelapan, mereka menyatakan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melihat dunia iblis, dunia roh setan. Dan kemampuan itu mereka dapatkan bukan dari Tuhan, tapi kemampuan itu mereka dapatkan dari kekuatan kuasa kegelapan. Jadi kemudian saya katakan bahwa kalau ada keluarga kita yang memiliki kemampuan atau punya pengalaman melihat roh-roh setan, maka mereka sebenarnya terikat dengan kuasa kegelapan. Diikat oleh kuasa kegelapan, dan ada kemungkinan ada roh-roh kuasa kegelapan yang sekarang ini menyetir kehidupan orang itu. Dan kuasa kegelapan itulah yang memampukan manusia-manusia tadi, orang-orang tadi ini, untuk bisa melihat dunia setan, bisa melihat roh-roh setan. Kembali lagi kepada Rebecca Brown. Jadi Rebecca Brown itu katakan bahwa ketika seseorang itu menyimpang dirinya, menyimpang hidupnya itu dari Tuhan, maka rohnya tadi yang seharusnya memiliki link dengan roh Allah itu diambil alih. Jadi rohnya itu sekarang memiliki link dengan kuasa kegelapan. Roh manusia itu memiliki kemampuan untuk berelasi dengan Tuhan. Dan itulah naluri manusia. Sebagai ciptaan, selalu berusaha untuk mencari, menemukan, mendekati Sang Pencipta. Itu sudah alamiah, naluri alamiah manusia. Kenapa? Karena manusia punya roh. Dan roh ini punya link dengan Sang Pencipta. Tetapi ketika orang-orang tertentu kemudian mengambil keputusan untuk tidak lagi mau mengikuti Allah,
dan sebaliknya mengikuti iblis, maka roh tadi yang punya link dengan roh Allah itu terputus. Linknya ini kemudian disambungkan dengan roh-roh iblis, kuasa kegelapan. Nah, dengan tersambungnya roh manusia dengan roh kuasa kegelapan, inilah yang memampukan beberapa orang itu mempunyai, dalam tanda petik ya, indera keenam, atau di dalam dunia kebatinan disebut dengan kemampuan mata batin, yang bisa melihat dunia supranatural. Kenapa mereka bisa memiliki seperti itu? Berdasarkan pemahaman etimologi tentang roh manusia, maka dapat dimengerti bahwa sebenarnya orang-orang tadi yang punya kemampuan melihat setan, itu rohnya tidak ngeling ke Allah, tetapi sebaliknya ngelingnya itu ke iblis, ke roh-roh kegelapan. Begitulah kira-kira tentang pengertian dasar dari roh manusia, dan nanti ini akan terus berkembang dengan berbagai macam isu-isu yang bersifat praktis, tetapi juga yang faktual ya, yang nanti kita akan bahas seterusnya dalam pertemuan-pertemuan kita malam ini. Sebelum kita istirahat, saya akan memberikan kesempatan saudara, kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan bertanya.